فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak pada kesempatan yang baik ini kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendakwahkan tauhid, di dalam menegakkan tauhid dan membela agama tauhid ini, agama Islam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 123, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguhnya Ibrahim adalah pemimpin yang selalu beribadah kepada Allah, terus menerus beribadah karena Allah, lurus agamanya dan tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, kemudian Allah pilih ia dan Allah berikan hidayah kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepada Ibrahim kebaikan-kebaikan yang banyak dan ia tergolong di akhirat dari orang-orang salih, tergolong dari orang-orang salih. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan tidaklah ia tergolong dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat-ayat yang akan kita jelaskan berkaitan dengan keteladanan Nabi yang mulia ini, Khalilullah, kekasih mulia Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang lurus dalam beragama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan beliau di dalam berdakwah kepada tauhid, berjuang untuk menegakkan tauhid di masanya, membela agama yang benar ini, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti atau mencontoh agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hanya 3 orang saja yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 orang tersebut adalah Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih mulia Allah. Kemudian yang kedua istri beliau yaitu Sarah, dan yang ketiga adalah keponakan beliau yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam. Inilah 3 manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di masa itu, dan dikatakan oleh para ulama bahwa masa tersebut, zaman itu adalah ahdun jadid lit tauhid, periode baru di dalam mengembangkan agama tauhid, periode baru di dalam mendakwahkan dakwah tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita lihat kembali di zaman Nabi yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau terlahir dari kedua orang tua yang musyrik. Ayahanda beliau yaitu Azar ahli dalam membuat berhala atau patung, dan beliau dibesarkan di lingkungan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, dan juga beliau pernah menghadapi penguasa Babilonia yang mengaku diri sebagai Tuhan, ya, mengaku diri sebagai Tuhan, yaitu Raja Namruz. Inilah
kehidupan keras yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau alaihissalam tetap mendapatkan bimbingan, penjagaan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban dakwah tauhid, menyampaikan, menyebarkan dakwah tauhid di masa itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pujian-pujiannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Allah nyatakan inna Ibrahim kana ummatan. Sungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, yakni pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Yaitu pemimpin yang banyak memiliki kebaikan-kebaikan. Pemimpin yang banyak memiliki keutamaan-keutamaan. Pemimpin yang banyak memiliki keberkahan. Nah, sedikit berkaitan dengan makna berkah atau barakah. Maknanya adalah al khairul katsir wa thubutuh, kebaikan yang banyak lagi tetap. Inilah berkaitan dengan Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam, sebagai pemimpin yang banyak memiliki keutamaan, keberkahan, kebaikan-kebaikan alaihissalam. Inilah berkaitan dengan keteladanan Nabi yang mulia ini, maka wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi yang mulia ini, Nabi Ibrahim, dikarenakan beliau menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang di masanya dan orang-orang sudahnya, wabil khusus di dalam menegakkan dakwah tauhid, menegakkan dakwah tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pujian yang pertama dari Rabbul Alamin kepada Nabi yang mulia ini. Kemudian pujian yang kedua, Allah nyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah qanitan lillah. Qanitan ini dari asal kata al-qunut, yakni terus menerus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya di dalam yakni beribadah kepada Rabbul Alamin, di dalam berbuat kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Inilah Nabi yang mulia, dan beliau lakukan lillahi, qanitan lillahi. Ini terus menerus di dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang penting kita teladani dari beliau alaihi salam, di mana beliau dapat mewujudkan tauhidnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di dalam beribadah kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang wajib kita lihat dan ikuti dari Nabi yang mulia ini. Dan tentunya beliau telah mengamalkan yakni ayat, diantaranya ayat yang mulia, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dalam surat Al-An'am. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta, tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Artinya bahwa seorang nabi sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih mulia Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, beliau memiliki tauhid yang sempurna, tauhid yang sempurna, sehingga beliau arahkan semua amal salih, semua kebaikan-kebaikan, semua ibadah-ibadah lillah, qanitan lillah. Inilah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia ini, bahwa ia selalu dan selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita lihat tentang pujian Allah Subhanahu wa taala, dan patut kita teladani bahwa beliau dikatakan oleh Rabbul Alamin hanifan, yakni lurus agamanya. Makna hanif ini asal kata dari hanafa, yang bermakna al-ma'ilu ila syirki ila tauhid. Ini orang yang menjauh dari syirik menuju tauhid. Ya, orang yang berusaha menjauh dari perbuatan-perbuatan syirik, ya, dan menuju kebalikannya, menuju lawannya, itu tauhid. Berusaha untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna
hanifan di sini bahwa agama Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Maka ini bisa kita lihat di antara doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Rabbul Alamin, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala, dari beribadah kepada berhala-berhala. Nah, inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang wajib kita tiru di zaman kita sekarang ini agar kita terhindar dari berbagai macam kesyirikan. Dan juga bisa kita lihat doa dari Nabi Muhammad SAW yang mulia, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepada Engkau, wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Nah, ini boleh dibaca oleh para jamaah berkaitan dengan doa Rasulullah SAW agar kita terhindar dari syirik ya besar ataupun syirik kecil. Syirik besar ataupun syirik kecil seperti riya atau yang semisalnya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita lihat dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajib diteladani, dicontoh Nabi yang mulia ini bahwa agama beliau lurus, yakni lurus di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyimpang kepada kesyirikan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali dalam ayat yang mulia ini. Di akhir ayat ini Allah nyatakan walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu tergolong dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah tergolong dari orang-orang musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat walam yaku. Walam yaku minal musyrikin. Apa maksud dari lafaz walam yaku di sini? Maknanya adalah bahwa beliau atau Nabi Ibrahim lam yusyrik billahi tarfata ainin la min qabl wa la min ba'd. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekali dalam hidupnya, apakah sebelum menjadi seorang nabi atau sesudahnya, ini apalagi sudahnya. Inilah berkaitan dengan Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau semasa hidupnya belum pernah atau tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekali dalam hidupnya, apakah sebelum beliau menjadi seorang nabi apalagi setelah menjadi seorang nabi. Inilah berkaitan dengan lafaz dari Rabbul Alamin walam yaku minal musyrikin.